Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nursanti dari program studi hukum keluarga Islam akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UAS, yaitu video tentang perceraian sebagai solusi terakhir dalam sebuah pernikahan. Nah, perceraian sendiri memiliki arti berakhirnya suatu pernikahan, sedangkan secara istilah perceraian memiliki arti pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah baik secara aturan agama Islam maupun aturan negara. Nah, perceraian sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu cerai hidup. Maksud dari cerai hidup yaitu berakhirnya suatu pernikahan. Yang kedua mempelai itu sudah tidak merasa cocok. Nah, yang kedua yaitu cerai mati. Maksud dari cerai mati yaitu salah satu dari mereka sudah ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, poin selanjutnya yaitu faktor terjadinya perceraian atau faktor penyebab terjadinya perceraian. Nah, yang pertama yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maksudnya di sini yaitu biasanya ketidakharmonisan itu disebabkan adanya misalkan pihak ketiga atau krisis keuangan ataupun krisis moral atau akhlak. Nah, poin selanjutnya yaitu terjadinya perzinahan. Perzinahan di sini yang dimaksud yaitu hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah, baik yang dilakukan oleh suami maupun sang istri. Nah, yang selanjutnya yaitu krisis moral atau akhlak. Biasanya krisis moral atau akhlak ini disebabkan yang dimaksud yaitu dilalaikannya tanggung jawab baik sang istri maupun suami dalam mengurus rumah tangganya, ataupun terjadinya penganiayaan atau pelecehan dan juga melakukan tindak kriminal. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Masalah-masalah dalam perkawinan itu sudah menjadi hal biasa. Nah, cara mengatasinya yaitu saling menjaga perasaan antar pasangan, terus saling menyayangi, dan juga jika ada masalah diomongkan atau dibicarakan dengan baik-baik. Yang satu lagi yaitu dengan cara saling terbuka antar pasangan. Nah, dampak yang terjadi dari perceraian yaitu menimbulkan tekanan batin antar tiap-tiap pasangan, dan juga anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka pasti akan merasakan sedih jika orang tua mereka berpisah. Perceraian secara agama. Islam membimbing umatnya untuk agar tidak memecah belah persaudaraan antar sesama muslim. Oleh karena itu, meskipun perceraian itu halal dilakukan, namun jika suami dan istri melakukan perceraian, Al-Kisah mengatakan ars terguncang dengan begitu dahsyat. Oleh karena itu, Allah sangat membenci perceraian meskipun hal tersebut halal dilakukan. Contoh kasus perceraian. Nah, ada pasangan suami istri yang menikah kurang lebih sudah 6 tahun lamanya dan sudah memiliki anak sekitar berumur 4 tahunan yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, sudah lama sang istri mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, seperti sang suami berkata kotor ataupun memukulnya. Nah, suaminya sendiri itu merupakan mantan orang kaya yang tidak jelas pekerjaannya. Pada suatu ketika masalah tersebut sudah dibicarakan dengan dua belah pihak keluarga. Akan tetapi perilaku sang suami masih sama saja, tidak berubah. Pada suatu ketika sang suami melakukan tindak kekerasan, itu terjadi sekitar tahun 2006-an. Sang suami melakukan tindak kekerasan yang berujung yang melakukan pemukulan terhadap sang istri dan berujung kepada anaknya juga. Nah, setelah itu sang istri memutuskan untuk bercerai dari sang suami tersebut. Hukum perceraian dalam Islam. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dilakukan, dan apabila terjadi permasalahan maka harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Perceraian sendiri dalam Islam sangat dihalalkan, akan tetapi Allah sangat membenci perceraian tersebut. Nah, perceraian sendiri merupakan perceraian sendiri merupakan suatu jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah.
Dan saat semua hal atau tindakan sudah dilakukan namun tidak berbuahkan hasil, perceraian sendiri hukumnya menjadi wajib apabila pasangan suami dan istri sudah tidak dapat lagi berdamai dan juga tidak ada jalan keluar selain bercerai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sekian materi dari saya, mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.